Yuk, tetap berdiri, kita memuji Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia, karena hari ini kita bisa ketemu saudara seiman dan kita bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman ya teman-teman. Yesus abadi, sempurna.
Tapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan Yesus juga bangkit. Artinya dia menang melawan maut. Dia menang dengan mempertaruhkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut. Nah, dia adalah Bapa, dia adalah sahabat, dia Allah yang selalu menyulitkan kita. Kau yang
sahabat. Bapa dan sahabat. Panggil Bapa kita. Mari kita panggil. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Kami Saat ini kami mau mengenal Tuhan. Hati dan telinga kami siap mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan yang mempedulikan hidup kami. Tuhan yang selalu peduli dengan apa yang kami alami Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Biarlah kasih-Mu mengalir sepanjang firman Tuhan diperdengarkan. Jamahlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu yang baru, yang bisa mengubah hati kami, yang mengubah pikiran kami, yang mengubah cara hidup kami Tuhan. Berdoa untuk firman-Mu, berikan kami hati yang baik Tuhan, dengan kami hati yang baru, yang mau merendahkan hati kami, yang mau melembutkan hati kami ke dalam pimpinan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan mengurapi setiap kami yang akan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu adalah firman yang membangun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siang hari ini kakak mau ngebawain tentang fase kehidupan ya.
fase kehidupan teman-teman udah belajar beberapa bulan ke belakang, kakak-kakak di tempat ini udah membagikan tentang fase kehidupan yang pertama, bahwa kita sudah keluar dari gelap kepada terang. Kemudian fase yang kedua, dalam hidup ini kita menghadapi berbagai macam ujian yang kita harus mengerti gitu. Ujian itu sebenarnya buat apa? Tujuan dari ujian itu sebenarnya buat apa gitu. Nah, kalau kemarin dalam minggu kemarin kakak-kakak di tempat ini juga udah membagikan ya tentang melihat yang tidak kelihatan. Tujuan dari ujian adalah melihat yang tidak kelihatan. Nah, hari ini kakak juga mau membahas tentang itu lebih lagi, tentang melihat yang tidak kelihatan. Oke, ini ayatnya ya, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita mau sama-sama untuk membacakan firman ini ya, supaya firman ini kita perkatakan dan perkataan kita itu didengar sama telinga kita sendiri, dan setiap firman itu boleh menjadi iman buat setiap kita. Amin ya. Kita mulai dari langsung ya, mulai dari ayat 16, 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke, kakak mau nanya nih, di dunia ini, sepengetahuan teman-teman, apa sih hal-hal yang pasti dan terjadi secara alamiah? Bernapas. Manusia diberikan paru-paru dan dia secara alami bernafas ya. Kalau nggak bernafas, mati. Oke. Mungkin Ezra? Hati ciptakan Tuhan untuk menetralisir racun ya, dan itu terjadi secara alami ya. Jadi nggak kayak kita nyuruh, kayak hati kamu netralisir racun yang masuk ya. Terus kalau misalnya kita nggak nyuruh, dia diem aja gitu, enggak. Jadi itu terjadi semua secara alamiah. Oke, itu semua benar ya. Nah, hal-hal yang terjadi secara alamiah, kalau teman-teman bisa lihat ini apa? Kupu-kupu. Teman-teman tahu fase hidupnya kupu-kupu? Ini dia pertamanya berupa apa? Ulat, ini jadi pelajaran biologi. Ulat, terus berubah menjadi kepompong. Saat dia kepompong, kemudian dia menetas menjadi kupu-kupu gitu. Dan ini adalah hal yang siklus terjadi secara alami gitu. Si ulat itu pasti akan jadi kepompong suatu saat, dan si kepompong itu suatu saat akan keluar kupu-kupu. Itu sesuatu yang hal terjadi secara alamiah dan itu pasti gitu akan terjadi seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat ini apa? Matahari itu apa yang pasti dari sebuah matahari? Terbenam dan terbit. Iya, terbitnya di barat, timur. Oke. Terus terbenamnya di barat. Oke. Kemudian teman-teman tahu ini apa? Besi. Kenapa besinya? Berkarat. Besi itu suatu saat mungkin awalnya kayak misalnya barang itu biasanya awalnya masih besinya bagus ya, tapi lama-lama terkena korosi, terkena air, biasanya itu akan menjadi berkarat. Nah, sama juga seperti kayak rantai ini, kalau teman-teman lihat sebelah sini dia masih baru ya, dia belum berkarat, tapi kalau yang sini mungkin udah terkena hujan, terkena panas, terkena hujan berulang kali. Nah, lama-lama menjadi berkarat. Nah, semua hal itu terjadi memang secara alami dan memang pasti akan seperti itu gitu. Dan kalau tadi dibilang di 2 Korintus 4 ayat 16 bahwa manusia lahirnya kami semakin merosot. Teman-teman ada nggak yang waktu pas lahir dalam segede ini? Nggak ada ya. Semuanya berasal dari bayi, balita. Kemudian ini lagi suka-sukanya main bola, siapa suka main bola, lagi remaja,
kemudian semakin dewasa, dewasa muda, kemudian lama-lama menjadi tua. Semua orang akan menjadi tua? Ya. Kita semua akan menjadi tua pada waktunya ya. Gak akan tiba-tiba langsung menjadi tua, kecuali memang ada beberapa orang yang mungkin ada sindrom namanya, sindrom apa gitu. Jadi dia mempercepat orang tuh menjadi lebih tua 7 kali lebih cepat gitu. Jadi walaupun dia remaja tapi mungkin tampangnya tua, ada yang seperti itu memang. Tapi secara alamiah manusia tuh akan berubah ya, dari dia bayi, remaja seperti kalian sekarang lagi semangat-semangatnya, lagi kuat-kuatnya, terus nanti mungkin kalian akan semakin dewasa. Mungkin kalian nggak sekuat waktu, kalau dulu mungkin sekarang Nover main bola tahanlah dua ronde, 3 jam, 3 jam tahan, luar biasa tanpa berhenti itu. Ya. Oke. Nanti mungkin kalau udah umur 30-an 35, 40 mungkin udah nggak sanggup segitu lagi ya. Mungkin lari keliling satu lapangan juga udah capek gitu ya. Semuanya itu terjadi, memang seperti itulah manusia gitu. Pertamanya dia dari bayi, kemudian dia lahir, kemudian dia lahir, kemudian menjadi bayi, balita, dan dia lama-lama semuanya akan merosot gitu. Kita semua akan merosot kekuatan kita yang awalnya kita kuat banget, remaja kuat banget, pasti suatu saat kekuatan kita akan merosot. Lama-lama orang juga, kalau teman-teman tahu juga, biasanya kalau orang tua lama-lama bongkok ya, jadi kayak punggungnya udah membongkok. Mungkin kita sekarang masih kuat gitu, nah sekarang masih kayak gitu, tapi lama-lama kita akan semakin merosot seperti itu. Nah, manusia jasmaniah itu merosot, itu sesuatu yang alami dan itu memang pasti akan terjadi. Tetapi hal yang berbeda dengan manusia batiniah kita atau kerohanian kita. Kalau tadi dibilang di sini namun, berarti kan kalau kata namun itu bertentangan gitu daripada kata sebelumnya ya. Kalau sebelumnya dibilang manusianya merosot, lahiriahnya, jasmaninya, tapi manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Nah, di sini manusia batiniah kita naik turunnya bukan terjadi alami gitu. Mengikuti kalau misalnya kita masih bayi, rohani kita ukurannya bayi. Terus kalau misalnya kita udah mulai remaja, rohani kita remaja juga. Terus kalau misalnya kita udah dewasa, rohani kita dewasa juga. Nggak seperti itu. Ada juga orang yang masih remaja seperti kalian, tapi rohani juga udah dewasa. Ada orang yang udah dewasa, tapi rohaninya mungkin tidak dewasa gitu, masih anak-anak. Jadi yang membedakan itu, kalau manusia jasmani kita merosot itu alami, kalau manusia batiniah kita itu bergantung sama keputusan kita. Mau naik atau turun tergantung keputusan kita. Oke? Nah, untuk itu kalau di sini dibilang manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Artinya bahwa manusia batiniah kita memang perlu dibaharui setiap hari. Nah, apa itu pembaharuan rohani? Apa sih yang dibaharui gitu? Nah, kalau misalnya teman-teman merasakan sesuatu yang baru dari pengenalan kalian akan Tuhan, sesuatu yang baru tentang kalian mengikuti Tuhan, atau misalnya teman-teman menghadapi permasalahan misalnya teman-teman selisih paham sama teman, atau difitnah, atau misalnya keluarga sedang dalam kondisi yang tidak baik, apapun itu. Nah, tapi teman-teman mengalami sesuatu yang baru, jadi perubahan dari cara teman-teman untuk menyikapi masalah itu juga pembaharuan gitu, pembaharuan rohani dari Tuhan. Nah, tapi modal utamanya kalau misalnya kita mau dibaharui itu adalah kita harus punya kesediaan hati. Tadi Kak Ayu berdoa ya waktu pas awal,
supaya setiap kita pada saat mendengar itu punya hati gitu, diberikan hati yang baik gitu, hati yang baik untuk bisa siap ditabur sama firman gitu. Dan itu modal utamanya gitu. Kalau teman-teman nggak mau dapetin sesuatu yang baru, ya nggak perlu siapin hati. Tapi kalau teman-teman mau dapetin sesuatu yang baru, ya berarti teman-teman butuh kesediaan hati gitu. Dan pembaharuan rohani ini membuat hati kita tuh hidup kita tuh lebih baik. Nah, kakak mau kasih contohnya, misalnya kayak COVID ini ya. Pada saat awal-awal tentang COVID itu, apa yang terpikir waktu pas mendengar COVID-19 dan itu masih di luar negeri, yang masih di Wuhan sana, teman-teman kepikirannya apa sih? Oh ya itu, kalau kakak sih, oh ya itu mungkin virus yang kayak sebelumnya C5H1 yang kayaknya cuma nyerang unggas doang atau nyerang apa kayak itu, dan nggak akan mungkin masuk ke Indonesia. Dan kayaknya itu nggak terlalu berbahaya deh. Pada awalnya kayak gitu kan, kalau kakak sih, kakak mikirnya kayak gitu. Nah habis itu lama-lama, wah ternyata kok bisa ya masuk ke Indonesia juga ya. Nyampe ke Indonesia, terus ternyata kasusnya yang pertama itu 2 orang itu langsung geger kan, langsung semua orang mulai kayak WFH, dibatasi segala sesuatunya, dan kita mulai mendengar banyak informasi tentang COVID-19. Kita tahu oh ternyata penularannya lewat droplet. Terus ternyata kita harus menjaga jarak supaya kalau misalnya orangnya yang terkena itu bersin, kita nggak terkena. Terus kita harus tahu tanda-tanda COVID itu seperti apa. Nah awal-awalnya seperti kayak gitu kan, kita menerima informasi ya, artinya kita sesuatu yang kita tuh dibaharui pengetahuannya gitu. Oh ternyata COVID-19 itu seperti ini. Tapi ada nggak sih orang yang nggak mau menerima itu? Ada. Kalau teman-teman tahu, mungkin biasanya ada teori konspirasi lah. Kalau teman-teman suka lihat di internet itu banyak banget teori konspirasi. COVID-19 itu tidak nyata, COVID-19 itu nggak ada gitu sebenarnya. Itu tuh cuma rekayasa untuk apa segala macam lah, rekayasa dari pemerintah atau segala macam. Nah itu berarti orang-orang itu tidak mau menerima informasi-informasi gitu, dan menurut mereka yang mereka pandang benar ya itu apa yang mereka akui. Dan kalau teman-teman pernah dengar juga, kalau sekarang kan ada vaksin namanya untuk kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, supaya kita nggak kena corona. Tapi ada juga orang yang nggak mau divaksin ya, bukan karena nggak bisa divaksin, tapi karena nggak mau dan nggak percaya. Dan banyak juga berita ternyata orang yang nggak percaya COVID, nggak mau divaksin, ujung-ujungnya meninggal karena COVID sendiri gitu. Jadinya itu sesuatu yang mereka nggak mau menerima pembaharuan itu, dan mereka berpegang bahwa diri mereka itu benar. Jadi mereka nggak mau dibaharui secara informasi, dan mereka mengakui apa itu benar, dan ternyata itu menyerang ke mereka. Ujung-ujungnya apa? Mereka kena sendiri, akhirnya bisa mati. Nah, kita baca di Amsal 4 ayat 23, kakak minta Nando membacakannya. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Di sini dibilang jagalah hati. Kita menjaga hati supaya apa? Karena Terpancar kehidupan. kehidupan. Berarti kehidupan itu terpancarnya dari mana? Hati. Dari dalam hati. Itulah sebabnya dibilang di sini kita harus menjaga hati kita. Nah, kalau tadi dibilang bahwa pembaharuan itu membutuhkan kesediaan hati kita. Nah, hati kita sendiri itu perlu dijaga gitu. Nah, kalau hati yang baik biasanya mengeluarkan hal-hal yang baik juga ya. Kalau misalnya hati kita penuh dengan kemarahan, kedengkian, biasanya kita juga akan mengeluarkan, kalau misalnya orang jahat sama kita juga bisa malah kebalas mereka gitu. Jadi apa yang di dalam hati
itu akan terpancar keluar dari apa? Dari pikiran, dari perkataan, dari tingkah laku kita gitu. Karena itu yang apa yang di dalam hati tertuangnya tuh dari situ gitu. Pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, semuanya tertuang dari situ. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini apa? Air, aqua, bukan sih botolnya beda ya, bukan aqua. Tapi di sini ada mata air. Mata airnya mengeluarkan air yang jernih ya, sampai orang tuh mau ngambil air mungkin bisa diminum di situ. Jadi sumbernya itu adalah sumber yang air yang bagus gitu. Jadi kayak kalau teman-teman tahu juga aqua, mereka pasti sampai melakukan pencarian untuk sumber mata air yang berkualitas gitu. Jadi mereka nggak sembarang ngambil, oh ada air muncul dari tanah langsung dibuat pabrik di situ, bikin aqua, apa yang kita minum nanti berarti kayak gitu kan, bisa aja kita sakit perut dengan gitu. Nah ini juga kalau dilihat air yang ada di sini dikeluarkan dan dimasuk ke dalam botol. Nah itu airnya bersih, kita ngeliat jernihnya. Berbeda dengan di bawah, teman-teman tahu nggak ini di mana? Masih di Indonesia loh. Iya, itu Lapindo. Lapindo gitu. Jadi ada waktu itu memang karena ada kesalahan, dia mengebor sesuatu dan terpancarlah dari dalam tanah itu lumpur. Yang keluar dari dalam tanahnya itu ada lumpur dan akhirnya bikin genangan gitu. Berbeda kalau teman-teman boleh membandingkan air dan lumpur. Kalau air ini bisa memberi kesegaran buat yang minum ya. Kalau lumpur memberikan apa? Kesusahan. Iya benar, kesusahan. Karena orang-orang jadi tergusur, makin luas, makin banyak orang-orang yang tergusur, dan itu bikin tempat itu menjadi mati gitu, sekitarnya itu menjadi mati gitu. Dan apa yang keluar dari sumbernya itu kalau misalnya bukan sesuatu yang baik, ya itu nggak akan pernah bisa dinikmati gitu. Bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang, bukan sesuatu yang bisa menyegarkan orang, bukan sesuatu yang bisa menghidupkan orang, tapi membawa sesuatu yang istilahnya kematian gitu. Dan kita semua masih hidup ya, semuanya masih hidup ya, masih bernafas. Coba dirasain nafasnya, masih ada kan? Nah, kalau sesuatu yang hidup pasti bertumbuh ya, seperti tadi dari bayi ke remaja itu semua bertumbuh gitu. Dan kalau bertumbuh itu pasti ada buahnya juga yang dihasilkan gitu. Nah, kalau buahnya itu jahat, itu menandakan berarti hati kita jahat. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau misalnya sumbernya itu apa? Hati kita jahat, berarti yang kita keluarkan hal-hal yang jahat. Kalau hati kita baik, yang kita keluarkan dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita, itu sesuatu yang baik juga. Jadi dari buahnya lah kita tahu orang itu tuh hatinya sebenarnya kayak gimana sih. Makanya itu Tuhan tuh bilang di firman-Nya, jagalah hati. Itu sesuatu yang mungkin kita sering dengar tapi ya udah denger aja gitu. Ini tuh sesuatu yang penting gitu. Dari firman yang Tuhan kasih itu gak ada yang gak penting sih memang. Dan ini tuh tapi sesuatu yang juga penting yang kita harus perhatikan. Hati harus dijaga supaya memancarkan kehidupan. Sama-sama kita merenungkan gitu ya. Kalau misalnya kita sedang dapat masalah nih, atau kita sedang dalam tekanan itu misalnya waktu pas kita ngalamin ujian. Sebenarnya ujian itu kayak ujian SMP, UAN, UN kayak gitu, itu kan sebenarnya kita under pressure ya, waktu terbatas, soal susah-susah, lupa rumusnya, itu tuh juga sebuah tekanan gitu buat kita. Atau mungkin
teman-teman juga ngalamin tekanan tuh waktu pas dijauhin temen, atau misalnya ada orang yang nggak suka sama teman-teman. Nah, pada saat kita mengalami itu, sama-sama kita koreksi, sebenarnya output kita apa dari hal itu? Apakah output kita adalah marah-marah? Apakah output kita adalah kita putus asa? Misalnya waktu pas kita ngajain ujian, wah ini udah terlalu susah, udah nggak mau lagi ikutan ujian ini, nggak mau lagi, pokoknya kayak gitu, udah di dalam hatinya udah nggak mau lagi, putus asa, atau kita marah-marah, atau kita stres sendiri gitu. Nah, output kita apa? Nah, itu yang perlu kita sama-sama, kakak dan teman-teman semua, kita boleh merenungin gitu. Sebenarnya output kita apa waktu pas kita mengalami semua itu? Kita bisa lihat output dari saat kita mengalami masalah ini apa. Artinya kita bisa melihat kalau misalnya outputnya tidak benar, berarti ada sesuatu yang salah sama hati kita. Tapi kalau itu sesuatu yang benar, yang baik, ya berarti hati kita masih terjaga. Nah, teman-teman pasti punya ya, di sini siapa yang karakternya 100% sudah seperti Yesus? Adakah? Angkat tangan. Belum ada ya? Kita semua pada saat kita lahir, kemudian tanpa kita diajarin sama orang tua, kita sudah bisa berbohong. Tanpa kita diajarin orang tua atau diajarin teman, kita sudah bisa mencuri. Itu karakter awal kita ya, karakter yang tidak baik gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita pasti masing-masing punya karakter yang tidak baik gitu, dan itu muncul gitu, dan setiap orang itu punya karakter yang tidak baik, dan itu tuh membutuhkan pembaharuan yang terus-menerus. Nah, karena apa tujuannya adalah supaya kita menjadi sama seperti Kristus gitu. Gak usah muluk-muluk misalnya saya lahir baru langsung semuanya berubah, enggak. Mungkin kita step by step ya dalam perjalanan hidup kita, semakin Tuhan bukain, oh ternyata karakter saya tuh pemarah, oh ternyata saya tuh orangnya nggak sabaran, oh ternyata tuh saya karakternya macam-macam lagi gitu yang lainnya. Nah, supaya kita bisa berubah gimana caranya? Kalau kita sadar ya, saat kita nggak sadar bahwa itu harus dirubah, biasanya kita nggak akan membutuhkan gimana ya caranya berubah gitu. Karena kalau misalnya kita ngerasa ya emang saya seperti ini, emang saya orangnya pemarah, emang saya orangnya nggak sabaran, ya itu biasanya orangnya nggak akan mencari gimana caranya berubah. Kalau kita merasa bahwa itu udah benar gitu. Tapi kalau misalnya kita merasa bahwa karakter kita tuh nggak baik, ternyata pemarah itu nggak baik ya, ternyata pemarah nggak sabaran itu nggak baik ya. Nah, pada saat kita merasa mengerti bahwa itu sesuatu yang nggak baik, dan kita gimana caranya untuk merubah itu? Nah, salah satu caranya adalah kita membutuhkan pembaharuan yang terus-menerus. Kita butuh dibaharui sama Tuhan. Kita butuh dibaharui oleh Tuhan gitu, supaya kita bisa berubah. Nah, di mana ada Tuhan, di situ ada pembaharuan. Tuhan hadir di sini, kakak percaya juga teman-teman akan dibaharui. Tuhan hadir pada saat teman-teman nanti pulang. Kakak percaya juga teman-teman juga dibaharui. Waktu pas teman-teman dalam masalah dan misalnya keluar karakter aslinya dengan pemarah, kakak percaya juga Tuhan kasih pembaharuan buat teman-teman supaya bisa merubah hal itu. Dan waktu pada saat kita sedang belajar untuk berubah, hal yang harus kita perhatikan adalah tentang pergaulan kita. Kalau misalnya kita sedang belajar untuk supaya menjadi orang yang lebih sabar, yang tadinya nggak sabaran, yang tadinya pemarah menjadi bisa mengendalikan diri. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita menjaga pergaulan kita. Nah, kakak minta Delpris, boleh dibacain? 1 Korintus 15 ayat 33.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke. Sama-sama katakan ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Merusak kebiasaan yang baik. Sudah berapa juta kali teman-teman dengar ini? Sudah jutaan kali, mungkin ratusan ribu kali, sering banget kita dengar. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan kita itu tuh punya dampak yang besar buat kita, iya nggak sih? Teman-teman, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi kurang lebih sama dengan sifat-sifat teman-teman kita. Iya nggak? Ya. Iya atau iya? Iya. Jadi hal yang penting di sini adalah dibilang, makanya tadi dibilang jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau misalnya kita punya kebiasaan yang baik untuk tidak marah-marah atau tidak mengumpat, nah kemudian kita gaulnya tuh sama teman-teman yang kebiasaannya suka ngomong kasar dan itu sering terdengar di telinga kita, biasanya tanpa kita sadari kita ikut-ikutan juga ya. Pas ada motor lewat nyerempet, kayak gitu-gitu. Ada kata-kata yang tanpa kita sadar itu tuh masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan itu jadi kayak kebiasaan buat kita tanpa kita sadar. Makanya di situ dibilang pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan apa yang baik. Contoh lainnya, tahu nggak teman-teman bahwa kakak tuh nyari dan dapat statistiknya bahwa di jurnal apa sih namanya, farmasi komunitas, faktor penyebab seseorang itu merokok pertama kalinya biasanya paling besar itu adalah karena teman. Jadi orang yang mungkin awalnya di keluarganya tidak pernah diajarkan merokok, bahkan gak kuat sama asap rokok, tapi kalau misalnya bergaulnya gak benar, itu 62,65% akan terpengaruh untuk mau merokok, mencoba merokok. Kebanyakan kalau misalnya teman-teman bergaul semuanya merokok, teman-teman sendiri enggak, lama-lama biasanya akan terbawa. Jadi pergaulan kita akan merusakkan kebiasaan yang baik. Contoh lainnya mungkin kayak geng motor ya. Teman-teman gak mungkin kan dari kecil udah jadi geng motor, gak mungkin lah ya. Dari TK, SD, SMP, gak mungkin dari lahir tuh udah masuk anggota geng motor, gak mungkin ya. Jadi mungkin waktu pas SMP nih ketemu teman kenalan sama temennya lagi kenalan sama teman-teman lagi gitu. Nah ternyata mereka ngajakin hayu ngumpul, dipikir ya cuma ngumpul biasa. Nah ternyata mereka di situ ngumpul dan banyak geng-geng motor, dan di sana mungkin dia merasa diterima karena mungkin di keluarganya merasa diasingkan atau tidak diterima atau seperti apa, dan dia merasa di komunitas itu dia diterima. Dan biasanya kalau seperti itu ya akhirnya orang-orang itu mau untuk bergabung dengan geng motor. Jadi teman-teman ingat efek dari pergaulan itu. Mungkin kita bukan berarti kita menjauhi semua orang itu ya. Kalau misalnya kita ketemu berteman yang kayak kita berteman misalnya satu kelas, kan nggak mungkin lah ya saya nggak mau sekelas dengan orang yang merokok, nggak bisa lah ya. Saya nggak mau sekelas dengan orang yang geng motor, nggak bisa seperti itu juga. Jadi teman-teman harus ingat pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Kalau misalnya sekelas, ya kita mungkin bertemu, tapi kalau bergaul itu lebih dekat. Kita sampai menceritakan mungkin segalanya ya. Sama teman siapa yang suka curhat-curhatan, kayaknya Ezra sama Mima tuh sering nempel bersama-sama kan, berdua. Jadi Ezra tahu Mima itu suka apa, Mima tahu Ezra itu suka apa gitu ya. Dan mungkin kalian suka sharing-sharing makanan segala macam dan akrab banget. Jadi menghabiskan banyak waktu sama teman-teman dalam bergaul gitu. Nah pergaulan itulah yang kita harus hati-hati. Nah pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik.
Nah, kalau misalnya kita mau mempertahankan kebiasaan yang baik, yang awalnya tadi kita udah belajar untuk tidak pemarah lagi, udah belajar untuk misalnya kita dulu merokok jadi nggak merokok, terus misalnya kita dulu suka ikut geng motor terus mulai nggak ikut. Nah, kalau misalnya kita mau mempertahankan kebiasaan yang baik, biasanya tuh ada risikonya ya. Kamu nggak mau ngerokok, nggak usah ikut kita lagi. Dan kalau misalnya di remaja itu memang itu faktor yang bikin goyah ya. Kalau misalnya kita udah kayak bersahabat terus tiba-tiba disuruh gak barengan lagi, rasanya kayak gimana? Sedih sih pasti kan, sedih, dibenci sama teman. Nah, tapi itu memang resiko yang harus diambil. Dan kalau kita mau karakter kita yang baik itu tidak berubah lagi menjadi buruk. Dan kalau resiko lainnya adalah dibenci oleh setan, karena setan itu sebenarnya nggak mau kita dibaharui. Setan tuh nggak mau, ya setan maunya ya kita tetap seperti kita aja gitu, merasa apa yang baik ya itu yang baik gitu, nggak mau dibaharui dengan pikiran-pikiran yang baru gitu. Dan yang perlu kita ingat adalah apapun yang menjadi keputusan kita, mau jadi baik atau buruk, kita mau menjadi orang yang pemarah atau penyabar, kita mau orang yang merokok atau enggak, kita mau ikut geng motor atau enggak, kita mau berbohong atau enggak, yang akan rugi sendiri adalah diri kita. Jadi setan gak untung apa-apa, setan gak rugi apa-apa, Tuhan gak untung apa-apa, Tuhan gak rugi apa-apa, tapi kita sendiri yang akan rugi. Kalau kita terus merokok, apa yang terjadi? Ya kesehatan kita memburuk. Kalau misalnya kita bergaul dengan banyak di geng motor, apa yang terjadi? Ya mungkin kita nggak pernah tahu ya pada saat tawuran apa yang akan terjadi. Mungkin kita bisa salah satu yang dilukai pada saat tawuran atau apapun itu, kita nggak pernah tahu. Dan yang harus diingat adalah apapun yang menjadi keputusan kita, kita menjadi seperti apa, yang akan untung atau rugi adalah diri kita sendiri. Nah, teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman sekarang ditawari HP, nggak tahu ini HP siapa? HP Mima ya. Nah, kalau misalnya Mima ditawari HP yang ini atau HP Nokia yang masih poliponik, yang nggak bisa WA-an, yang nggak bisa IG-an, yang nggak bisa TikTok-an, kira-kira Mima milih yang mana? Kenapa? Lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagusnya karena apa? Iya, canggih. Karena bisa melakukan aktivitas bisa download banyak hal, bisa pakai TikTok, bisa dengerin Spotify, banyak hal ya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman tahu kan Nokia sekarang udah bangkrut ya, karena dia tidak memperbaharui dan dia ketinggalan karena dulu merasa dia yang paling terdepan. Kalau dulu kan apa-apa HP tuh pasti orang taunya Nokia. Nah, kalau kayak gitu dia merasa dia paling terdepan, dan ternyata pada saat di belakang itu ada orang yang mengembangkan Android dan mengembangkan HP yang lebih canggih, ya pada saat itu muncul HP yang lama akan mati. Nokia kita nggak dengar lagi ya, mungkin ada produk-produk terbarunya tapi mungkin udah nggak terkenal dulu gitu. Jadi HP sekarang tuh banyak, pokoknya kalau udah Android kalau nggak iPhone, pokoknya itu lebih terkenal sekarang daripada Nokia. Nah sama juga kalau Nokia nggak pernah memperbaharui diri, dia akan mati. Sama kayak rohani kita. Kalau misalnya rohani kita tidak diperbaharui, hati dan pikiran kita nggak dibaharui, lama-lama mati. Rohani kita mati. Kita sendiri merasa tidak menarik. Rohani kita tidak menarik.
kita menjadi membosankan. Itu kalau kita tidak dibaharui secara rohani. Nah, kita belajar dari seorang Yudas. Yudas itu teman-teman tahu ya, udah tahu lah semuanya. Yudas udah sering banget jelasin itu juga. Dari awalnya dipanggil, dipilih sama Tuhan Yesus ya. Jadi 12 murid ngikut kemana-mana Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus mengajar dimanapun ada, standby di situ. Kemudian ada mujizat-mujizat yang dilakukan, ngeliat juga. Terus mungkin juga kalau ada pengajaran-pengajaran khusus buat murid-murid, Yudas juga pasti ada di situ. Nah, Yudas tuh melihat banyak hal itu. Yudas belajar banyak hal, Yudas mengerti banyak hal. Apa bedanya Yudas sama kita? Kita juga dipilih sama Tuhan Yesus, kita juga mengerti banyak firman Tuhan. Setiap hari Minggu ya kita dapat firman Tuhan, apalagi kalau misalnya teman-teman saat teduh dapat firman juga. Kita melakukan mungkin ada yang teman-teman udah pelayanan, kita melihat orang yang mendoakan mungkin orang lain dan itu menjadi sembuh. Kita melihat banyak mujizat Tuhan. Ya kita mirip sama Yudas ya, secara waktu pas pada awalnya. Nah, tapi apa yang berbeda? Di sini dibilang, kalau teman-teman sering ini pasti udah sering sih, kakak juga bilang bahwa dia tuh waktu pas ada Maria mau memberikan minyak yang paling terbaik untuk mengurapi kaki Yesus. Nah, Yudas ini bilang, ya daripada buat kaki, mending dijual aja, duitnya kan bisa buat dibagi-bagi ke orang. Logis lah maksudnya untuk kami itu. Tapi ternyata itu bukan hal yang memang tujuan utama dia, karena dia adalah di sini bilang dia adalah seorang pencuri dan dia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegang. Kata-kata yang digarisbawahi adalah sering. Yudas dipilih Tuhan, Yudas mendengar kebenaran, Yudas melihat tentang mujizat, tapi Yudas juga dibilang sering. Berarti dia mengenal Tuhan sambil dia juga tetap melakukan apa yang gak benar itu, hal yang tidak benar. Dia pasti mencuri juga. Mungkin kalau tadi kalau bilang setiap kita tuh pasti punya karakter yang gak baik ya. Kita masih punya karakter yang gak baik. Tapi Tuhan itu mau memanggil kita itu anugerah, sama dengan Yudas juga itu anugerah. Tetap Tuhan walaupun tahu mungkin karakternya gak baik, tapi Tuhan percaya Tuhan mau memilih Yudas untuk menjadi murid-muridnya. Kita juga mungkin sekarang kita belum sempurna, tapi Tuhan percaya sama kita, itu juga anugerah gitu. Dan di sini kalau Yudas dibilang dia tuh sering, jadi dia tetap melakukan hal yang tidak baik dan dia merasa ya itu sah-sah aja, itu bener lah buat dia. Ya emang saya butuh duit atau hal-hal lainnya lah, mungkin alasannya memang tidak pernah dijelaskan di dalam Alkitab kenapa dia mencuri uang gitu. Nah, yang paling penting tadi apa? Yudas itu tidak memberikan hatinya gitu. Tidak membiarkan dirinya dibaharui hatinya. Dia merasa apa yang dia lakukan itu benar. Dia merasa apa yang dia perkatakan itu yang dia lakukan itu mencuri itu benar. Jadi dia tidak memiliki, dia nggak menyediakan hati untuk dibaharui oleh Tuhan. Jadi setiap firman yang didengar, ya udah didengar aja, masuk telinga kanan, keluar dari telinga yang lain. Nah, akibatnya adalah fatal. Saat kita membiarkan diri kita terus-menerus gak mau diperbaharui, padahal itu adalah sesuatu hal yang gak baik. Kalau misalnya tadi dibilang output seseorang itu dilihat hasil outputnya itu mencerminkan hati ya. Nah kalau misalnya dia tindakannya itu mencuri, artinya hatinya berarti gak baik juga ya. Dan di sini pada akhirnya yang bikin Yudas tidak berkutik adalah pada saat iblis
membisikkan rencana di dalam hatinya Yudas. Yudas sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya Yudas tidak bisa ngapa-ngapain itu, dia tidak berkuasa untuk melawan itu. Dia tidak mau, dia membiarkan itu gitu. Dia membiarkan iblis itu membisikkan rencana itu dan melakukannya. Akibat kalau misalnya kita tidak mau dibaharui. Yudas tuh gak membiarkan hatinya dijaga. Dia tidak menjaga hati, tapi dia membiarkan mungkin hawa nafsunya karena dia melihat uang, keuntungan yang luar biasa dari megang duit dan ngambilin duit. Nah, dari situlah kita belajar dari seorang Yudas. Yudas tidak menjaga hatinya. Sama kayak kita pun bisa berpotensi jadi Yudas. Kita sudah dengar banyak firman, kita sudah melihat banyak mungkin mujizat juga, kita melayani juga, tapi kalau misalnya kita tidak mau dibaharui, ya mungkin kita bisa berakhir seperti Yudas. Mungkin kita bisa merasa karakter kita yang memang udah gini, ya udah kayak gitu, dan ternyata itu membuat kita menjadi semakin terpuruk. Nah, gimana kita untuk dapetin pembaharuan? Kalau tadi dibilang dibaharui itu ya gimana caranya? Yang pertama, kita bertobat. Pada saat kita sadar bahwa kita tuh karakter itu tidak benar dan kita tahu tidak benar, dan Tuhan terangi hati kita bahwa itu nggak benar, ya bertobat. Dan yang kedua, minta Tuhan memperbaharui kita, minta Tuhan mengurapi kita, minta Tuhan untuk memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Biar Roh Kudus yang menyatakan apa yang harus kita lakukan, membaharui pikiran dan hati kita. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi ketika kita dibaharui? Kalau misalnya kita dibaharui, hidup kita itu menjadi lebih baik. Kalau misalnya karakter kita lebih baik, kerohanian kita lebih baik, ya hidup kita akan menjadi lebih baik juga. Kita menghidupkan diri sendiri, bahkan orang lain gitu. Kalau karakter kita baik, kita bisa mungkin memberkati orang lain dan buat mereka tuh lebih bersemangat. Dan kalau misalnya kita dibaharui, ada cara berpikir yang berbeda gitu, ada sudut pandang yang berbeda gitu dari pembaharuan yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Nah, kalau contohnya di sini adalah seorang Paulus, ya teman-teman tahu seorang Paulus itu mengalami pembaharuan yang luar biasa, cukup luar biasa lah. Kita perlu belajar sama seorang Paulus bahwa segala hal yang dia anggap keuntungan pada saat dulu sebelum mengenal Tuhan, dia menganggapnya sebagai sampah. Nah, semuanya itu yang dulunya sangat berharga, dia anggap sangat berharga, kekayaan dia, ketenaran dia, itu dianggap sebagai sampah. Dan itu kalau menurut kakak pola pikir yang luar biasa, pembaharuan yang luar biasa. Kalau teman-teman juga ingat Roma 12 ayat 2 gitu, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi kita gitu, supaya kita tahu mana yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna gitu. Dan terakhir kakak mau bagikan ini ya, belajar supaya kita tuh bisa mendapatkan pembaharuan tiap hari. Kakak mau sharing sesuatu kemarin sih, baru kemarin kakak tuh harus melakukan pekerjaan yang mungkin sebenarnya itu harusnya dihandle sama orang lain gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain gitu? Maksudnya kakak harusnya itu kerjaan kakak, tapi kenapa sih aku yang disuruh? Pernah nggak sih? Pernah. Terus gimana yang ngerjainnya? Dongkol ya sambil main si kakak, kenapa sih nggak mau ngerjain? Jadinya yang aku yang ketempuhan kayak gitu kan. Nah, ini tuh mirip seperti itu gitu. Jadi kakak harus mengerjakan sesuatu yang sebenarnya mungkin harusnya ditangani oleh orang lain. Nah, dan pada saat harus ke kantor itu tuh kakak bertanya-tanya sih, kenapa sih orang yang gak mau ngerjain gitu. Kakak tuh mikir kenapa ya orang gak mau ngerjain, maksudnya itu kan tugasnya gitu, kenapa gak mau ngerjain gitu. Itu yang bikin kayak gak masuk akal sih, maksudnya kayak
tugas dan tanggung jawab kenapa nggak dikerjain gitu, kenapa kayak gitu. Tapi pada saat kayak gitu entah kenapa Tuhan tuh mengingatkan sesuatu sih ke kakak, bahwa kakak mungkin pernah cerita di sini kalau misalnya kakak tuh dapat bisa kerja sebagai PNS itu buat kakak itu anugerah sih. Di batas umur yang udah maksimal setahun lagi, kalau tahun depan, kalau saat itu nggak lulus, tahun depan kakak udah nggak bisa daftar lagi PNS. Terus di saat ujian mendapatkan nilai seperti itu kakak juga nggak nyangka. Kemudian kakak yang urutan terakhir dari 3 orang itu, kan ada 3 orang kandidatnya, dan kakak itu dengan poin yang paling terakhir. Kemudian harus ada 1 tes lagi, tiba-tiba kakak diterima setelah kakak nganggur tuh sekitar hampir setahun lah, setahun kurang. Dan pada saat mendapatkan itu tuh wow, buat kakak tuh iya, kakak rasa itu anugerah Tuhan banget buat kakak. Mungkin teman-teman masing-masing punya anugerah Tuhan ya, yang teman-teman dapatkan dan merasa, ini luar biasa banget, ini anugerah Tuhan yang luar biasa banget. Dan pada saat awal kakak mendapatkan itu, kakak tuh kayak udah mau punya niatan di dalam hati, saya mau ngerjain yang terbaik gitu. Kakak mau ngerjain pekerjaan kakak dengan baik, pokoknya kakak yang ngasih yang terbaik gitu. Dan pada saat kemarin itu tuh kayak diingatkan lagi akan hal itu gitu ya. Itu tuh jadi membuat hati kakak tuh lebih tenang, membuat hati kakak tuh pada saat mengerjakannya, mungkin kalau misalnya harusnya sebenarnya bukan tugas kakak tapi kakak ditugaskan, itu mungkin kalau misalnya nggak dapat hal itu, kakak nggak ngerti diingatkan akan hal itu, ini kakak jadinya juga sambil ada kesal lah, pasti ada kesal sama orang. Dan mungkin apa yang kakak lakukan di hari itu mungkin nggak akan menjadi baik ya, mungkin ngomong ke orang juga mungkin jadi nggak enak atau segala macamnya. Tapi yang kakak rasakan tuh ada perubahan gitu, hati kakak lebih tenang. Waktu pas kakak ngerjain juga kakak hatinya lebih tenang. Kemudian kalau kakak ngerasa jadinya harinya lebih baik gitu kemarin itu, dari mengerti hal itu sampai malamnya gitu. Jadi teman-teman temukan pembaharuan, dapatkan pembaharuan itu dari Tuhan. Dapatkan Tuhan tuh pasti ngomong gitu buat setiap kita. Di mana ada Tuhan, di situ pasti ada pembaharuan. Mungkin apa yang teman-teman sekarang sedang alami bukan hal yang mudah, hal yang sulit, tapi temukan pembaharuan itu. Temukan sesuatu yang Tuhan tuh mau ngapain gitu, supaya kita saat menghadapi masalah ini atau saat mengerjakan hal ini ada sesuatu yang berbeda gitu, ada sesuatu yang berubah gitu, supaya kita menjadi lebih baik. Semakin hari semakin karakter kita menjadi seperti karakter